Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan urusannya, amin. Sahabat-sahabatku, kalau kita nanam kembang kol itu kita harus teliti, jangan sampai hama ulat gantung itu datang, sahabat-sahabatku, karena hama utama yang menyerang daun kembang kol ini yaitu ulat gantung, sahabat-sahabatku. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak pada subscribe channel Petani As. Semoga selalu sehat dan sukses selalu, dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kembang kol ini, sahabatku, hama utama yaitu ulat gantung. Jadi kita harus basmi ulat gantung itu, sahabat-sahabatku. Lah, ulat gantung itu bisa mati disemprot dengan insektisida yang cocok, sahabat-sahabatku, enggak sembarangan insektisida. Jadi kita memilih yang cocok, jadi hama ulat gantung itu bisa mati. Tapi sahabatku bisa memilih sendiri insektisida apa yang bisa membasmi ulat gantung di daerahnya, biasanya itu yang cocok apa. Tapi kami di sini itu memilih yaitu dua insektisida ini, sahabat-sahabatku, yaitu Canon dan Pegasus, sahabat-sahabatku. Lah, Canon dan Pegasus ini saya jadikan satu wadah, sahabat-sahabatku, yaitu Pegasusnya dituang di dalam botol Canon dan dijadikan satu wadah. Nanti penyemprotan yang pertama ini dites, sahabat-sahabatku, ini pakai setengah tutup untuk satu tangkinya, itu untuk penyemprotan. Misalkan kok kurang manjur atau kurang bisa membasmi, ini pakai sampai satu tutupnya, sahabat-sahabatku, satu tangkinya. Tapi kami pakai setengah agak atas ini, itu bisa mati, sahabat-sahabatku, ulat gantung itu. Jadi kami pakai insektisida kedua ini, jadi tapi dengan takaran yaitu setengah tutup lebih sedikit, sahabat-sahabatku. Atau kalau kurang bisa mematikan hama ulat gantung itu pakai satu tutup, sahabat-sahabatku. Tapi bagusnya pakai setengah tutup dulu, sahabat-sahabatku. Lah, insektisida ini sudah bertahun-tahun itu kami menanam kembang kol, cuma pakai itu, sahabat-sahabatku. Ini bukan mengiklankan obat ini, tapi pemakaian kami yaitu kedua obat itu untuk mengatasi ulat gantung. Jadi kalau misalkan di kembang kol ini masih ada hama yang ulat besar itu, ini enggak cocok, sahabat-sahabatku. Jadi itu kita tetap nambahi insektisida yang bisa membasmi ulat yang besar atau ulat gerayak, itu pakai insektisida lain, sahabat-sahabatku. Tapi kembang kol ini bisa tumbuh subur dan daunnya itu tidak rusak, tapi kita tetap menjaga pakai fungisida, sahabat-sahabatku. Jadi jangan sampai ada selain hama yaitu jamur, jangan sampai menyerang. Jadi nantinya kita bisa panen maksimal, sahabat-sahabatku. Nah,
Sahabat-sahabatku, ini yang saya ceritakan, insektisida ini bisa membasmi ulat gantung di kembang kol. Kemungkinan besar bisa cocok juga itu di kubis, sahabat-sahabatku, untuk membasmi hama di kubis. Mungkin hamanya sama ulat gantung, itu cocok. Cuma itu saja sahabat-sahabatku, ini semua sharing atau berbagi dari pengalaman kami membasmi ulat gantung di tanaman kembang kol, yaitu pakai insektisida 2 ini, sahabat-sahabatku. Jadi ini bukan mengiklankan obat, tapi pemakaian kami untuk membasmi ulat gantung, ya kedua insektisida itu digabungkan jadi satu, mantap dan bisa membasmi ulat gantung. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wa ridhoi wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.